Halo, selamat siang Ibu. Iya, siang Beli. Mau wawancara sebentar ya Bu ya. Untuk saat ini, klinik Ibu sudah ada sistem informasinya Bu sebelumnya? Belum. Apakah penggunaan sistem informasi menurut Ibu itu kalau misalkan diterapkan di klinik ini ya sangat diperlukan Bu? Ya, supaya pendaftaran pasien bisa lebih cepat dan juga mempercepat antrian. Kalau dari segi sudut pandang Ibu nih sebagai pemilik klinik ya, seberapa pentingkah Bu keberadaan dari SI ini ya? Menurut saya sangat penting karena sangat mempengaruhi keefisien antrian serta lebih mudah mendata dan mencari data-data pasien melalui SI. Sejauh ini apakah ada kendala Bu dalam hal pelayanan ya misalnya? Ya, sedikit kendala dalam mencari data-data pasien secara manual sih. Kalau menurut Ibu nih, apakah tanpa adanya sistem ya di klinik Ibu saat ini bisa berjalan dengan maksimal Bu? Belum, karena jika dilakukan secara manual akan memakan waktu lama. Contohnya pada antrian di hari tertentu seperti weekend, di mana pengunjung akan lebih banyak karena dapat meluangkan waktunya untuk kontrol gigi. Maka dari itu, sistem informasi ini menurut saya dibutuhkan untuk mengatur kelancaran antrian pasien agar tertib dalam antrian pelayanan. Apakah klinik gigi ini membutuhkan sistem informasi untuk meningkatkan grafik pelayanan? Ya, diperlukan untuk menganalisis ke depannya perkiraan kedatangan pengunjung pada bulan atau di waktu selanjutnya, serta dalam penjadwalan antara pasien dengan dokter akan lebih terjadwal. Sistem informasi seperti apa ya yang sekiranya cocok untuk diterapkan di klinik ini menurut Ibu? Mempermudah pelayanan di klinik agar ketepatan pelayanan dokter kepada pasien tetap teratur, serta admin dapat mengatur kelangsungan jalannya penjadwalan dalam pelayanan klinik, baik periksa, konsultasi maupun pemesanan transaksi obat. Apakah ada contoh dari sistem informasi yang diinginkan untuk diterapkan di sini Bu, di klinik gigi ini? Iya, ada seperti sistem informasi yang digunakan pada administrasi pembayaran dan pelayanan pelanggan. Bisa dijelaskan mengenai bagaimana proses pelayanan dari pasien datang sampai dengan tindakan yang diinginkan jika menggunakan sistem informasi ini? Jadi, pasien datang menuju admin klinik menginput data atau mencari data yang sudah ada serta mencatat tindakan yang ingin diambil oleh pasien. Setelah dilakukan tindakan, dokter akan menginput rekam medis dari pasien serta total jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pasien. Pasien akan menebus obat dan melakukan pembayaran di bagian admin. Jadi admin udah mengetahui informasi dari sistem yang juga diinstal oleh dokter atau yang melakukan tindakan. Jadi menurut saya sistem ini mempermudah mempermudah kami ya. Jadi tidak usah perlu membuka data-data. Jadi kita tinggal klik sistem tersebut, sehingga menurut saya sangat efisien sih. Oke Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Aliran proses paralel yaitu mengeksekusi satu atau lebih aktivitas proses perangkat lunak secara paralel dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Aliran proses paralel dimulai dari komunikasi, kemudian perencanaan, atau dari komunikasi bisa juga langsung ke pemodelan. Setelah pemodelan yaitu konstruksi, kemudian penyerahan kepada pelanggan atau pengguna. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi, yaitu mendiskusikan sistem informasi yang akan dibuat sesuai dengan permintaan klien. Yang kedua, perencanaan, yaitu merancang ide-ide serta langkah-langkah pembuatan sistem informasi klinik dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga,
Pemodelan yaitu proses membuat model dari sistem atau representasi dari sebuah bentuk yang nyata. Yang keempat yaitu konstruksi, yaitu membangun atau membuat sistem informasi klinik berdasarkan perencanaan awal. Yang terakhir atau yang kelima, penyerahan ke pelanggan, yaitu melakukan proses penyerahan sistem informasi klinik yang sudah jadi kepada pelanggan. Metode yang dipakai pada sistem informasi klinik gigi ini adalah SDLC Waterfall. Metode ini bersifat sistematik berurutan. Tahapan-tahapannya seperti analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan terakhir penerapan program. Walaupun metode ini tidak bisa banyak dilakukan revisi, tetapi keuntungan menggunakan metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan yang bergerak dari konsep yaitu melalui desain implementasi, pengujian instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di proses dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah workflow bisnis. Yang pertama adalah workflow bisnis, di mana akan menjabarkan tentang pendaftaran pasien di klinik. Dimulai dari pasien melakukan pengisian data, lalu dia melakukan pengambilan nomor antrian pendaftaran melalui sistem, di mana sistem tersebut nanti akan mengecek ketersediaan nomor pendaftaran. Jika nomor pendaftaran tersebut tersedia, pegawai klinik akan menyiapkan antrian pendaftaran. Jika tidak, sistem akan mengkonfirmasi kepada pasien apakah ingin mengambil nomor antrian untuk hari esok. Lalu, sistem juga melihat ketersediaan jadwal praktek sesuai data yang telah diisi di awal tadi. Lalu, untuk pegawainya akan menyiapkan rekam medis pasien, di mana nanti pasien juga akan menunggu panggilan antrian. Setelah itu, pegawai nanti akan melakukan panggilan dan dokter pun melakukan tindakan. Selanjutnya ada workflow untuk pembelian obat di klinik ini, di mana nanti pasien akan melakukan pengisian data pembelian, lalu juga akan melakukan pemesanan melalui sistem, di mana sistem tersebut nanti akan mengecek ketersediaan stok. Jika tidak ada, nanti sistem akan mengonfirmasi kepada pasien apakah ingin mengganti pesanan obat. Jika ada, nanti pegawai akan menyiapkan pesanan obat. Setelah itu, pasien akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pegawai akan menerima pembayaran. Nanti dokter pun akan menerima laporan transaksi, karena di sini posisinya dokter adalah sebagai owner klinik. Lalu setelah itu, pasien akan menerima obat. Selesai.